Bab 579. Peta 9 Benua Suantian. Setelah meninggalkan taman, Harley berbelok beberapa kali dan datang ke kediaman Andreas Yang dan yang lainnya. Meskipun ini juga taman, namun fasadnya tidak besar bila dilihat dari luar, tetapi di dalamnya sangat besar, bahkan tidak masalah untuk hidup dalam puluhan ribu orang. Ada gunung, perairan dan hutan serta kekuatan spiritual yang sangat melimpah. Ketika Harley masuk, kebetulan Andreas yang sedang duduk bersila di atas awan dan bermeditasi. Setelah hampir 3 hari pemulihan, meskipun wajahnya masih pucat, pada dasarnya dia sudah baik-baik saja. Sedangkan Hengki Feng, Diki Pang, Master Daoxuan dan yang lainnya, luka mereka jauh lebih buruk, sehingga membutuhkan 3 hingga 5 hari untuk pulih. Paman Sepenguruan, di sini, Harley sudah memberi hormat. Harley sudah datang. Andreas yang tersenyum lembut dan segera melangkah keluar dari awan, menatap pemuda di depannya. Semakin dia melihatnya, dia merasa semakin lega. Bila dibandingkan dengan Zendi Yi, Harley jauh lebih kuat daripada dia. Pil obat ini, tolong bagikan kepada paman sepenguruan lainnya. Harley menyerahkan tas penyimpanan. Sebaiknya kamu menyimpannya sendiri. Andreas yang buru-buru menolak, kami sudah berusia lebih dari 100 tahun, tidak ada gunanya. Paman sepenguruan tidak perlu begitu sungkan. Harley tersenyum, aku ini Dewa Pil. Aku tidak kekurangan pil obat. Aku juga sudah memberikannya kepada kakak seperguruan Yogini. Kita semua adalah satu keluarga, tidak perlu begitu sungkan. Satu keluarga. Mendengar kata ini, hidung Andreas yang menjadi masam. Bila membicarakan keluarga, penampilannya terlihat jauh lebih tua dan dia tidak bisa tidak melihat ke arah kehampaan di utara. Seolah-olah dia bisa melihat gunung spiritual yang diselimuti kabut dan itu adalah rumah di mana keluarga mereka berada. Hanya saja apa yang disebut rumah mereka telah membuang mereka, lalu meninggalkan kampung halaman mereka dengan susah payah. Pada akhirnya, Andreas yang masih mengambil tas penyimpanan dan dia juga menyembunyikan air mata di matanya. Setelah menyimpan tas penyimpanan, Andreas yang menatap Harley dengan ekspresi khawatir, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke cabang ke-9 sendirian? Aku pernah bertarung dengan Chang Xing, dia bukan alam langit semu biasa, ditambah dia sangat licik. Paman sepenguruan harap jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal yang aku tidak yakin. Harley tersenyum ringan. Dan juga, jika kamu bertemu Zendi Yi di masa depan, sebaiknya lebih berhati-hati. Andreas yang memperingatkan, kekuatannya saat ini jauh lebih tinggi dariku dan paman sepenguruan yang lainnya. Kekuatan naga kuno mistiknya sangat menakutkan hingga pernah membunuh alam langit semu. Paman sepenguruan yakin dia membunuh seorang alam langit semu. Iya, ketika dia berparade, dia bertemu seorang wanita. Melihat bahwa dia cukup cantik, dia langsung memperkosa dan membunuh wanita itu. Kakek wanita itu sangat marah dan pergi kepadanya untuk meminta keadilan, tetapi kepalanya dipenggal olehnya dan seluruh keluarganya dimusnahkan malam itu. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini. Andreas yang menarik napas dalam-dalam, keluarga Siong di Xinjiang Selatan, keluarga Situ di dinasti Su Barat dan keluarga Sangguan daerah Gunung Timur juga terkena imbasnya. Jika bukan karena latar belakang yang mendalam dari 3 keluarga, mereka sudah musnah sejak lama. Setelah mendengarkan kata-kata Andreas yang, mata Harley berkilat dingin, dia benar-benar kelewatan. Jika kamu keluar kali ini, pergilah ke rumah keluarga Siong, keluarga Sangguan dan keluarga Situ. Kata Andreas yang, ketika kami dalam kesulitan, mereka menawarkan untuk membantu kami lebih dari sekali, tetapi mereka tidak melakukannya karena ada terlalu banyak orang yang ingin membunuh kita. Aku mengerti. Harley mengangguk.
Lalu peta 9 benua Suantian. Andreas yang menyebut nama yang Harley Ye tidak familiar. Apa itu peta 9 benua Suantian? Harley Ye memandang Andreas yang dengan kebingungan. Peta 9 benua Suantian dicetak oleh Raja Chen, leluhur pendiri 3 sekte, Suan Chen. Andreas yang menjelaskan, cakupannya mencakup seluruh dinasti Dacu, tetapi karena perselisihan internal sekte Suan, mantan dinasti Dacu, peta 9 benua Suantian ini juga terbagi. Seluruh peta dinasti Dacu. Pada saat ini, Harley Ye terkejut. Dia tahu seberapa besar dinasti Dacu. Wilayahnya luas dan tidak terbatas. Hanya dengan mengandalkan terbang, dari ujung selatan dinasti Dacu hingga ujung utara dinasti Dacu, meskipun terbang siang dan malam, itu juga memerlukan puluhan tahun. Hal yang membuat dia terkejut adalah Raja Chen terdahulu bahkan bisa peta yang begitu besar, benar-benar hebat. Peta ini bukan hanya peta, ini adalah senjata ajaib. Sen, senjata ajaib. Iya, Andreas yang mengangguk, hanya sedikit orang yang tahu tentang ini. Yang ingin aku katakan adalah bahwa setengah dari peta 9 benua Suantian ini ada di sekte Heng Yue, di tangan Zhendi Yi. Jika kamu bertemu dengan mereka di masa depan, sebaiknya kamu berhati-hati karena kekuatan senjata ajaib itu di luar dari apa yang bisa kita bayangkan. Aku mengerti. Harley Ye mengangguk, memberi hormat kepada Andreas yang dan berbalik untuk meninggalkan taman. Melihat punggung Harley Ye yang pergi, Andreas yang menarik napas dalam-dalam, senyumnya masih lembut dan matanya penuh kelegaan. Setelah meninggalkan taman, Harley Ye datang ke aula Qianqiu. Di aula, Cantika berdiri di depan aula utama di sana, dengan tangan terlipat di dada, menghadap ke bawah. Harley Ye berjalan perlahan dan juga berdiri di depan aula utama, menghadap ke bawah. Aula ini adalah aula tertinggi di kota kuno Qianqiu. Berdiri di sini, kamu dapat melihat seluruh kota kuno Qianqiu. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas melihat kota kuno Qianqiu yang megah, yang sangat luar biasa dan pasukan sekte Yan Huang yang baru saja tiba ada di mana-mana. Pada saat ini, dia membantu Samuel Gu dan Master Wu yang menggambar pola. Memang lebih banyak orang itu lebih banyak kekuatan. Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pasukan sekte Yan Huang masih menuju ke selatan dan diperkirakan mereka akan tiba di sini dalam 3 hingga 5 hari. Cantika berbisik pelan, mungkin karena masalah menyembunyikan informasi sebelumnya, yang membuatnya belum bisa menatap langsung ke mata Harley Ye hingga saat ini. Harley Ye tidak menyadari hal ini, tetapi menatapnya dengan ekspresi penuh harap. Apakah ada berita tentang guruku? Ada, kata Cantika dengan pasti. 3 bulan yang lalu, dia muncul di keluarga bangsawan Haotian dan beberapa orang di daratan Beizhen juga melihatnya. Setelah itu, sekte Ren Huang pergi mencarinya, tetapi tidak ada berita. 3 bulan yang lalu. Ekspresi Harley Ye menjadi sedikit lebih seru. 3 bulan yang lalu aku juga berada di keluarga bangsawan Haotian dan pergi ke daratan Beizhen. Untuk beberapa saat, dia memikirkan banyak hal. Berbicara tentang keluarga bangsawan Haotian, dia teringat Xian ke-79 dari panggung Feng Yun. Dia selalu mengatakan bahwa seorang kakak perempuan yang cantik mengantarnya ke keluarga bangsawan. Bila memikirkannya lagi sekarang, dia merasa kakak perempuan di mulut Xian adalah Fen Sichu. Serta juga daratan Beizhen, saat melintasi kesengsaraan surgawi, Fen Sichu juga hadir, tapi karena dirinya memakai topeng hantu dan berada di kesengsaraan surgawi bagian bawah, jadi dia tidak mengenalinya. Ketika memikirkannya, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya. Orang-orang sekte Ren Huang masih mencarinya dan kamu akan langsung diberitahu begitu ada berita. Melihat Harley Ye seperti ini, Cantika berkata lagi,
tapi Beicu jauh lebih luas dibanding Nancu. Sungguh tidak mudah untuk menemukan seseorang, tetapi jika dia melakukan satu atau dua hal seperti kamu, aku rasa dia akan mudah ditemukan. Jangan, dia tidak bisa melakukan hal yang aku lakukan. Harley melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Kalau begitu kita hanya bisa menunggu. Cantika mengangkat bahu tanpa sadar. Kalau begitu teruslah mencari. Harley menarik napas dalam-dalam dan berkata, dan juga, kakak sepenguruan Karaf Lee, kakak sepenguruan Joy Nanggong, Winston Hu dan Rani Si. Bila mereka masih hidup, aku ingin melihat mereka secara langsung. Jika sudah mati, maka bawakan mayatnya padaku. Selain itu, utus orang-orang sekte Ren Huang memperhatikan pergerakan pasukan utama di Nancu, terutama 3 sekte itu, harus awasi mereka dengan ketat untukku. Paham? Bersambung.